Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Ya. Mana kita kelasnya? Siapa dulu kita kelas? Sebenarnya siap berat. Baca kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah banyak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kalau mulai. Wah, ulang itu. Ya, Pak. Nah, coba bisa dengan kejadian. Sebelum kita masuk pada materi, jadi kita ingin tentang tenaga panahan. Jadi sebelum kita masuk pada materi, angka baiknya kita absen dulu. Dengarkan kemana? Bisa. Ada Pak. Aldi, Apa? Pak, Abner, Ada Pak. Santes, Eri, Janet, Juan Talebo, Kevin Palangi, Masyur, Nasya, Malah Kristin, Citra, Pak, Evanet, Samsul Sobo, ini, Takwa, Safika, Putri, Ada Kak. Asti, Zaki, Ada Kak. Saldi. Ada Kak. Baik, kita masuk pada materi tentang olahraga panahan. Panahan. Ada yang tahu apa itu panahan? Di mana? Tuh, di mana? Ada yang lain? Nembak. Oke, masuk. Nah, masuk juga memilih. Jadi, olahraga panahan ini awalnya digunakan untuk berburu. Jadi panahan ini digunakan awalnya pada saat berburu sebagai salah satu cara bertahan hidup orang dulu. Nah, orang-orang dulu itu dek, ketika mau mencari makanan berburu dengan menggunakan panahan. Dulu dan serta untuk berperang. Dan juga ini panahan pada zaman dahulu itu digunakan untuk berperang juga. Sejarah panahan Indonesia. Sejarah. Nah, jadi tadi saya jelaskan kembali sejarah panahan Indonesia itu pada perkembangan sejarah panahan Indonesia tidak jauh berbeda perkembangan dari dunia. Tidak jauh beda sih. Tidak bisa dipastikan kapan pertama panahan di Indonesia digunakan. Jadi sekarang kita belum pastikan. Akan tetapi sejarah panahan Indonesia sudah digunakan dari cerita zaman kerajaan silam. Kita masuk pada teknik dasar olahraga panahan. Nah, dalam setiap olahraga itu cabang apapun pasti ada tekniknya. Toh, ada teknik posisi berdiri atau standing, memasang anak panah pada string. Tadi tahu apa itu string? Yang pemegang itu ya. Jadi dan jadi penari. Ketiga itu tekniknya jadi penari. Dan keempat itu tumpuan pada pegangan busur. Paham? Paham? Ada ditanyakan? Bertanya deh. Dan kelima itu posisi awalan. Posisi awal tarikan. Jadi
panahan itu ada teknik posisi awalan tarikan. Yang keenam itu tarikan atau draw. Yang ketujuh itu posisi angket. Kedelapan itu bidikan. Tahu apa itu bidikan? Nah, apa? Angkat tangan. Sasaran. Angkat tangan siapa juga? Sasaran. Sasaran. Ada yang lain? Yoi, keke. Ada yang lain? Bidik. Bidik, keke. Untuk apa? Apa? Untuk memperbesar. Apa? Angkat tangan kau. Kasih kita serang. Bidik kau. Apa tadi? Nah, ini juga. Nah, bisa kemungkinan untuk cepat pada sasaran. Jadi itu gunanya bidik. Dan ketiga, setelah kita membidik, kita harus melepaskan anak panah. Jadi kita masuk teknik ke-9 itu melepaskan anak panah. Untuk teknik anak panah semua jari-jari pegang. Dan 10 itu gerak lanjutan. Nah, tapak tangan kanan bergerak di belakang sepanjang rahang. Jadi sampai rahang. Perhatikan sampai rahang. Jadi harus tarik sejajar rahang tak. Supaya apa? Supaya kencang nanti. Nah, tuh sama tadi itu. Apa tadi itu? Nah, betul. Kita tadi sudah membahas teknik panahan. Sebelum kita lanjut ada mau bertanya tentang tekniknya. Tidak ada. Tidak ada, saya yang bertanya. Tadi itu apa itu melepaskan panah? Katakan satunya. Katakan. Itu melepaskan panahan. Apa tadi itu? Melepaskan panah. Apa? Untuk melepaskan panah. Kalau melepaskan panah, apa selanjutnya? Kalau kita lepaskan itu anak panahan. Apa tadi? Apa? Angkat tangan satu. Mau menjawab. Jangan takut. Nah, apa? Kasih sasaran ya. Nah, mengenai sasaran. Ketika sudah melepaskan anak panah, pasti mengenai sasaran. Toh? Nah, paham? Selanjutnya kita masuk dalam sarana. Dan sarana, tahu sarana dan sarana. Sarana itu deh alat-alat yang digunakan saat olahraga. Contohnya panahan. Apa yang digunakan pada saat kita menanam? Apa? Panah, anak panah. Apa lagi? Apa? Talinya atau tali. Tongkatnya betul. Itu yang namanya sarana atau bisa dibilang alat olahraga. Paham? Sebelum saya akhiri materi, ada pertanyaan? Masih ada dong. Satu saja orang yang bertanya. Dari panel ada pertanyaan dari panel? Tidak ada? Tidak ada? Kita masuk pada manfaat olahraga panahan. Jadi manfaatnya ini untuk membangun kesabaran. Kenapa kita membangun kesabaran? Karena kita betul-betul bersabar untuk membidik. Tahu? Paham? Dan juga melatih kefokusan. Jadi harus difokus. Dan menambah kecerdasan. Kenapa tidak menambah kecerdasan? Karena kan di situ ada nanti lingkaran. Toh? Nah, lingkaran merah. Terus ada angka situ. Toh? Pastinya
ketika kita mau melepas sampah kita harus dengan oke. Nah, pilih atau angka yang lebih besar. Tuh. Ada pertanyaan? Tanya deh. Gak ada. Sampai cek berapa? 130. Tanya. Juan. Nah, tanya Juan. Saya tanyakan Juan. Yang pendengar tadi. Tanya saja. Tidak ada yang salah. Posisi awalan. Jadi posisi awalan ide harus berdiri siap dulu. Terus kaki kuat ke depan. Juga kalau kita sudah siap ini, ambil tongkat panah sama anu panahnya. Itu posisi awalan pada saat melakukan panahan. Paham juga? Saya ada lagi. Kevin. Siapa mana Kevin? Tidak ada? Kevin, anda tanyakan. Apa? Tidak ada Kevin? Tidak ada. Oke. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Nantikan dulu. Nantikan materi yang saya sampaikan. Semoga materi ini yang sampaikan kepada adik-adik semoga paham. Karena kenapa? Karena kalian juga nanti akan dapat ketika kalian di jenjang SMA. Paham? Oke. Jadi saya akhiri dengan kata zikir, fikir, amal soleh. Wallahu muwaffiq.